dinaikkan 4%, karbon membuatnya brittle atau rapuh dan sedikit taktil. Bila kandungan karbon besi dinaikkan 0,02% sampai 2,0%, maka disebut baja. Karena baja secara umum lebih kuat, lebih keras, lebih liat, lebih padat dibentuk dan bersifat tahan kerutan atau getaran dibanding besi cor. Iya, perbedaannya bulat sama kertas ya. Jadi ada baja itu dalam hidup gampang dibentuk. Nah, sifatnya apa? Ini Pak, tahan gitu kan, tahan. Jadi kuat juga Pak. Nah itu ya, ada tiga penggolongan baja ya. Pak dulu Pak, penggolongan baja karbon rendah berisi dari 0,2% sampai 0,25% karbon sangat mudah dibentuk dan dibentuk karena perlakuan panas olefins dan kulen. Untuk pin pada gear dan piston ditambahkan karbon tambahan pertumbuhannya yang disebut UDC. Baja karbon medium berisi dari 0,25% sampai 0,50% karbon sedikit lebih keras, bisa dilakukan perlakuan panas dan digunakan untuk komponen-komponen yang dibentak, reksak dan kontur. Baja karbon tinggi berisi dari 0,50% sampai 2,0% karakteristik keras, getas, butel dan digunakan untuk komponen fuel injection pump dan spring. Baja juga dapat dicampur dengan unsur metal lain, bom, nikel, vanadium, tungsten, molybdenum untuk meningkatkan sifat fisik, kekuatan tarik, mobilitas dan tahan karat. saya lagi Pak. Kalau yang ini Pak, ini termasuk golongan apa nih Pak? Baja karbon apa nih? Udah ya. Kalau ini Pak, medium ya. Jadi tahu ya perbedaannya ya. Kalau yang kursi ini Pak, rendah ke tinggi, rendah ya. Karena dia ini ini kita bisa lihat ya. Oh ini golongan rendah, ini tinggi. Jangan sampai kita salah menafsir ya. Ini kita sebut karbon tinggi karena dia mengangkat bebannya tidak terlalu besar. Terus struktur logam macam Pak. Jadi Struktur logam prinsip dasar metalurgi adalah bahwa struktur material menentukan sifat-sifat. Karena sifat besi cor dan baja sangat berbeda, maka besi cor dan baja juga berbeda dari segi struktur dan keduanya merupakan material yang sangat berbeda. Semua metal terdiri atas butir-butir yang kristal yang terbentuk dari cairan metal yang mengeras seperti halnya kristal es. Ketika kristal bertemu satu sama lain, mereka membentuk batas dan butiran kaca. Pada besi cor dan baja menemukan kotoran seperti serpihan batu tahan api atau ampas biji yang terjebak pada saat proses pengolahan. Kotoran-kotoran ini disebut inclusion dan pada umumnya cukup kecil. Inclusion jarang sekali menimbulkan masalah kecuali apabila terlalu besar dan berada pada posisi yang tidak tepat seperti pada daerah yang menanggung beban tinggi. Jadi Pak, setiap material itu pasti ada namanya infusion Pak ya. Mau dia gear, mau dia crankshaft, mau dia piston, tapi ukuran itu sangat kecil Pak, halus Pak, kecil sekali. Kenapa kecil? Kenapa dia tidak
bisa mengakibatkan cacat pada material tersebut. Nah, ini namanya graphic flag ya. Graphic flag ini adalah kayak seperti serpihan ya. Umumnya gambar di atas disebut visible flag. Gray gas iron digunakan pada komponen engine seperti cylinder block ya, engine block, passenger head, engine block, liner, kopor itu kopor arm ya. Karena sifatnya itu adalah getas, tapi nggak pemetak ya. Daya tahan terhadap kausan bisa diproses dengan proses. Jangan sampai kita salah menafsir kayak cylinder head itu terbuat dari baja, tidak dari gantungan di sisi. Ya dicetak ya, dicetak mana tekstur. Struktur steel, Pak Agung baca. Struktur steel baja dengan karbon yang lebih rendah memungkinkan karbon dapat tercampur dalam butiran-butiran dan tidak ada karbon yang membentuk flex. Sifat baja ini lebih lembut, keulatan atau ductility, kuat dan liat. Nah, itu kayak itu salah satu perbedaannya antara mesin cor sama dengan baja ya. Kalau baja ini tidak ada namanya grafik tetap seperti di besi. Tapi kalau di baja, di mesin cor, kalau di baja ini kalau di mesin cor kan itu salah satu perbedaannya. Jadi kita harus tahu dulu Pak, ini dapil, ini printer, atau sub itu sub fingerprint itu dia dari apa, dari dapil atau dari printer. Oke, kita masuk ke struktur apa ya, BCC ya, moving center kubik. Satuan sel adalah blok bangunan yang paling kecil sebuah butiran. Sel ini berbentuk kubus dengan atom fungsi terhadap pusat dari istilah BCC. Atom dalam satuan tersebut bisa disusun Pak, atau digambarkan dengan atom yang berbeda juga berupa panas dan kalori. Oke, saya mau minta sepuluh Pak, maju ke depan sekali. Baru. Ada mau video. Pak, itu Pak, gambarkan Pak di depan. Di depan. Ya. Terus coba tanya saya tanya sama teman-teman, kalau dibagi setengah nilainya berapa? Setengah, setengah ya. Kalau dia begini Pak, gimana? Ya, coba lagi. Perempat. Kalau saya seperti begini. Pertama ke seperapan. Pernah. Saya kira berapa ya? Setuju. Jadi ini Pak, ini contohnya Pak ya, BCC ya. Jadi ini atom nih, jadi nilai ini adalah seperapan ya. Bagaimana kita mau tahu nilainya atom di setiap sudut ini? Ini adalah apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nilainya seperapan ya. Dengan satu ya. Terus ada atom di kenapa bedanya? Jadi setiap sudut ini, setiap sel ini atomnya adalah berapa?
sifat setiap sel ini? Apa? Sudah tahu rumusnya? 8 dikali 8 sama dengan 1 ditambah 1 atom yang di tengah. Begitu juga Pak nanti di FCC juga sama Pak. Di FCC juga sama. Oke Pak, sekarang Pak dulu Pak. Nanti di FCC juga sama Pak. Oke. Kita mulai dari ya, proses pembentukan logam ya. Nah ini Pak tadi Pak, engine block itu sistemnya dicetak Pak. Uang, cash, jusicor dan baja dapat dibentuk menjadi komponen menggunakan proses cetakan dengan temperatur tinggi. Temperatur tinggi ya 1500 ya tadi ya. Bahkan lebih ya. Dengan tekanan tinggi, keras, getas dan tidak mudah dibentuk. Makanya dia prosesnya melalui percetakan atau casting. Dan ada lagi Pak, proses yang kedua Pak, rock atau dibilang tempa ya. Tadi baja tadi itu kan di press ya. Di press jadikan wire rod ya. Karena apa? Karena dapat dibentuk lentur dan mudah ditempa. Karakteristiknya keras memang, ulet, mudah ditumpuk dan tahan korosi. Nah ini Pak, kedepannya tadi ya, ada sistem rolling, ada forging, extrusion, drawing. Tahu tuh Pak, rolling itu apa Pak? Rolling, guling. Ya, di roll ya, roll ya. Forging Pak, di press. Ini ya prosesnya ya, sama ya dengan yang tadi ya, tulisan tadi ya.